Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 kelas B05 Kabupaten Tanggamus. Saya Yunisri Haryani berperan sebagai observer dan ini rekan saya Ibu Meliawati berperan sebagai kusi dan Bapak Agung Ariwibowo berperan sebagai coach. Kami bertiga akan menerapkan praktek kucing dalam supervisi akademik di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat. Keluarga di rumah sehat Pak? Sehat. Ibu juga gimana Bu? Alhamdulillah saya sehat Pak. Pak Agung begini, saya dengar Bapak akan menerapkan praktek kucing ya Pak bersama rekan sejawat. Iya Bu, pada hari ini di sini saya akan melakukan praktek kucing bersama Ibu Meli sebagai kucingnya dan tentunya Ibu nanti sebagai observer di sini Bu ya. Baik Pak. Jadi dengan Ibu Meli ya Pak ya, Iya. prakteknya. Baiklah Pak Agung, sebelum Bapak menerapkan praktek kucing ada beberapa hal nih Pak Agung yang ingin saya tanyakan terkait praktek yang akan Bapak lakukan. Boleh ya Pak? Tanya-tanya ya Pak ya? Boleh Bu, boleh Bu. Baiklah Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan dalam praktek kucing nanti yang Bapak lakukan, kira-kira nih Bapak ingin memberikan rubrik penilaian seperti apa nih terhadap kucing yang akan Bapak hari ini coach? Baik Bu, untuk rubrik penilaian pada kucing ini yaitu ada algoritma namanya Bu yang akan diterapkan dalam kucing ini, yaitu T-nya itu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi penilaian yang akan dilaksanakan dari algoritma itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak ya yang ingin Bapak terapkan. Baiklah Pak, kemudian kompetensi kucing apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari kucing yang akan nanti Bapak kucingkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi kucing ini adalah untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, baiklah, dari kompetensi yang ingin dimunculkan oleh Pak Agung sendiri Pak, sebenarnya indikator apa Pak yang ingin Bapak munculkan dari pertanyaan kompetensi yang pertanyaan berbobot tadi? Untuk indikatornya yang spesifik ya Bu, ini menggunakan kata kunci dari kunci sendiri yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang saya sampaikan. Sepertinya cukup Pak, sementara pertanyaan dari saya. Sekarang saatnya Bapak melakukan praktek kucing bersama Ibu Meliawati. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bu. Baik Bu Meli. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Pak Agung. Gimana kabarnya Bu Meli? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, pada kali ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu Emily Iya, ya. Pak. Saya mungkin sebagai coachnya, Ibu Meli sebagai coachingnya. Pada pertemuan kali ini kemungkinan nanti akan ada diskusi sama Ibu Meli tentang apa yang akan solusi yang akan Ibu Meli harapkan. Ya ini Pak Agung, jadi saya hubungi Pak Agung, saya itu pengen di coaching sama Pak Agung. Jadi saya ada sedikit permasalahan nih Pak Agung untuk di pembelajaran ya. Saya itu ngajar kelas 6, kelas 5 Pak Agung. Jadi di kelas saya itu udah satu semester ini untuk perkembangan akademik siswa sudah lumayan ada peningkatan Pak Agung. Cuma saya lihat mereka ini kalau di pembelajaran itu terkadang kurang aktif Pak Agung. Terus kalau saya memberikan pemahaman setelah menjelaskan, terus saya tanya ada yang ingin ditanyakan anak-anak gitu, terus atau siapa yang ingin menyampaikan pendapat, itu kadang mereka tuh diem aja gitu Pak Agung, nggak ngerespon. Apa mereka ini nggak pede dengan apa yang mau dikatakan atau memang mereka nggak ngerti gitu. Ini jadi kebingungan saya benar-benar Pak Agung. Jadi dari masalah yang Ibu hadapi ini, Iya. bagaimana langkah Ibu? Saya sih pengennya mereka itu aktif ya Pak Agung. Jadi kalau di pembelajaran itu jangan cuma sepertinya kok saya aja gitu jadi gurunya yang kayaknya aktif yang di kelas gitu. Mereka kok enggak. Jadi yang saya harapkan itu mereka itu bisa lebih aktif, terus
pede gitu loh Pak kalau menyampaikan apa yang mau dikatakan, mengeluarkan pendapatnya itu mereka bisa lebih percaya diri gitu Pak. Jadi ada sebagian anak dari murid ibu yang kurang percaya diri seperti itu ya. Seperti itu. Jadi untuk menangani itu apa yang ibu sudah lakukan itu? Maksudnya kan ada anak-anak yang memang seperti itu, ada anak yang memang cepat, ada anak yang memang malas seperti itu. Nah, apa yang ibu ini sudah lakukan seperti itu selama? Iya, biasanya sih yang sudah saya lakukan pembelajaran seperti biasa itu saya kemarin menerapkan baru, maksudnya memberikan mereka itu satu pembelajaran yang diskusi kelompok. Terus dalam diskusi itu saya minta mereka untuk presentasi. Cuma presentasinya itu memang ternyata ya nggak berjalan efektif juga seperti yang saya inginkan gitu Pak Agung. Jadi tidak terlihat aktif juga. Respon dari anak-anak setelah perbedaan pembelajaran yang ibu terapkan dengan belajar kelompok tadi seperti apa? Apakah ada peningkatan apa gimana? Atau masih sama seperti itu? Ya mungkin peningkatannya itu yang nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya itu pengennya gitu ya Pak, di pembelajaran itu idealnya saya itu pengen anak-anak itu mereka yang terlihat lebih aktif di kelas gitu. Jadi mereka yang mengajukan pertanyaan, mereka tanpa harus kita maksudnya pancing dengan pertanyaan. Mungkin kita hanya memberikan satu pertanyaan dan mereka akan merespon lebih gitu. Itu sih yang saya pengen ada di pembelajaran saya. Dan itu yang belum ada gitu. Mungkin kalau dilihat dari cerita ibu, sebenarnya ibu sudah melakukan perubahan di pembelajaran ibu. Cuman kalau saya lihat ibu itu terlalu terlalu tinggi keinginannya untuk merubah secara langsung ibu. Ya. Terus kegiatan apa selain tadi diskusi kelompok, apakah ibu merubah pembelajaran lagi untuk melihat keinginan mereka? Nah ini rencananya nih Pak Agung, saya itu mau buat selain diskusi kelompok ya seperti yang sudah saya coba. Jadi saya tetap ingin mencoba itu gitu ya dengan metode diskusi kelompok itu. Terus saya juga akan mencoba ini Pak Agung, menyisipkan pembelajaran yang sifatnya mereka bercerita gitu. Jadi nanti dalam pembelajaran itu saya akan berikan materi sama mereka, itu mereka sendiri nanti yang pilih materinya. Setelah saya berikan waktu beberapa menit, nanti mereka menceritakan apa yang sudah mereka baca. Mungkin sepertinya saya lihat sih kayaknya bisa gitu ya Pak Agung. Terus satu lagi, saya tuh pengen bikin apa ya Pak Agung, kayak lomba-lomba gitu loh Pak, supaya memunculkan keberanian mereka, terus meningkatkan rasa percaya diri mereka, supaya saya pikir dengan lomba itu bisa menjadi bahan mereka juga untuk lebih aktif nanti di kelas gitu. Saya sih rencananya seperti itu Pak Agung. Kalau menurut saya itu rencana ibu ke depan ya Bu ya, untuk merubah. Kalau tadi sudah ibu lakukan dengan kelompok, sebenarnya sudah ada perubahan, ibu ingin melakukan rencana lagi ke depannya agar siswa-siswa ibu memang lebih aktif dan semuanya aktif gitu, tidak sebagian aja ibu ya. Ya syukurlah kegiatan ibu itu ya menurut saya sudah bagus Bu, dan saya juga setuju dengan langkah ibu ke depannya dengan merubah, mencari pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid ibu, siswa-siswa itu. Dari kejadian yang siswa ibu tadi ada yang cepat, ada yang lambat, terus ada yang memang suka dan tidak suka di pelajaran ibu tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan ke depan dari rencana tadi? Iya, dari beberapa rencana yang mau saya terapkan itu Pak Agung, yang lebih dulu mungkin ya kayaknya yang bakal saya terapkan terlebih dahulu sepertinya lewat pembelajaran dulu Pak Agung. Seperti saya buat diskusi kelompok lagi yang lebih interaktif, terus pembelajaran yang melibatkan mereka untuk bercerita ke depan gitu. Terus kalau untuk yang lomba Pak Agus kayaknya ini karena mau bulan puasa ya, jadi sepertinya saya tunda dulu gitu. Jadi rencana yang akan saya buat terlebih dahulu sepertinya dua rencana yang tadi di depan. Untuk lomba mungkin nanti setelah
1 bulan puasa ini ya akan saya wujudkan dengan kolaborasi dulu, saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah gitu Pak. Jadi komitmen Ibu terus akan melaksanakan ya Bu, kegiatan itu di kedepannya, walaupun kita bulan beberapa hari nanti akan menghadap puasa, tapi Iya. tentunya komitmen Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat menyenangkan siswa tadi tetap Ibu lakukan Iya gitu betul ya. Pak. Mungkin nanti saya akan rencanakan 2 dalam 3 hari ini setelah libur puasa, awal puasa ini Pak, itu akan langsung saya akan terapkan di kelas gitu. Baik Bu, untuk kegiatan mungkin komitmen dari kegiatan rencana Ibu tadi melakukan perubahan di pembelajaran itu tentu Ibu apakah memerlukan dukungan seperti itu? Kalau memerlukan dukungan siapa aja untuk melakukan perubahan seperti itu? Iya, sepertinya untuk di pembelajaran ini memang saya butuh bantuan ya Pak Agung dari rekan sejawat saya. Nanti saya akan meminta 1 rekan sejawat saya untuk membantu saya dalam kelas gitu untuk mewujudkan pembelajaran ini, dan juga supaya beliau juga bisa mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan sekaligus gitu Pak Agung. Sepertinya saya akan melibatkan rekan sejawat saya Pak. Itu udah bagus ya Bu ya, untuk komitmen terus meminta dukungan dari berbagai pihak tadi. Di sini semoga apa yang Ibu akan terapkan itu dapat terselesaikan ya Bu ya, dan semua rencana itu dapat berjalan dengan baik. Amin Pak, itu sih yang diharapkan. Terus di sini apa perasaan Ibu ketika Ibu sudah melakukan kegiatan ini Bu? Ya, saya jadi yakin gitu Pak Ya, Agung, sebelumnya kan kan tadi udah sebenarnya kita ada percakapan tadi ya Bu ya, Iya. Ibu udah mengungkapkan kegiatan rencana-rencana ke depan, Ibu dukungan tadi Ibu udah tahu dukungan apa yang akan Ibu terapkan. Nah, apa perasaan Ibu dengan kegiatan coaching ini? ya tentunya saya makin yakin gitu Pak Agung. Jadi sebelum saya meminta untuk di coaching sama Pak Agung ini, terus terang saya bingung ya Pak Agung, apa yang mau saya lakukan ini bener nggak ya atau tepat tidak ya gitu loh. Tapi setelah di coaching sama Pak Agung hari ini, alhamdulillah saya itu yakin dengan rencana saya itu jadi makin bersemangat untuk menerapkannya di kelas Pak Agung gitu. Jadi nggak sabar pengen ngelihat perubahan dari rencana saya ini gitu Pak. Terima kasih nih Pak Agung Ya ya. Bu, sama-sama Bu. Tentunya di sini saya hanya bisa mendoakan Bu rencana Ibu ke depannya, dan dukungan dari semua pihak itu dapat tercapai, sehingga kembali lagi ke siswa kita itu dapat mengetahui pembelajaran kita itu bisa merangkul ke semuanya, jangan hanya sebagian anak aja yang dapat mengikuti, tapi satu kelas dalam pembelajaran secara kita itu. keseluruhan. Jadi itu tadi Bu, mungkin saya dukung juga, saya doakan kegiatan itu. Terima kasih Pak Agung. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke, selesai praktek coachingnya ya Bu Mel dengan Pak Agung. Baiklah Bu Mel dan Pak Agung, tadi saya sudah mengamati atau mengobservasi ya jalannya coaching yang Bapak Agung lakukan terhadap Ibu Meliawati. Saya dapatkan dalam alur demi alur yang Bapak terapkan sudah sangat luar biasa ya Pak Agung ya. Tadi Bapak sudah bisa menggali potensi Bu Meli sebagai kursi, di mana permasalahan beliau dapat beliau cari solusinya. Luar biasa Pak. Nah, setelah saya mengamati Pak Agung, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait jalannya observasi kursing tadi. Yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan sehingga indikator pencapaian kompetensi dari kursi tadi terwujud Pak? Baik Bu, jadi dari kegiatan coaching tadi, indikator yang saya harapkan dari praktek tadi itu untuk melihat sudah sesuai dengan alur tirta yang direncanakan. Tadi memang saya lihat sudah sesuai ya Pak ya alurnya dari Bapak. Jadi dengan menerapkan tujuan. dengan ya. menjalankan alur tirta yang dijalankan tadi, saya juga dapat menggali potensi dari coaching saya tadi. Bagus ya, Pak, ya, luar biasa. Kemudian lagi Pak, tadi dari pengamatan tadi juga Pak, saya sudah melihat Pak Agung ini sudah fokus research ya dalam kehadiran penuh, sudah juga mendengarkan aktif ya, sehingga muncul kata-kata kunci yang bisa Bapak gali ya, yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan oleh Bu Mel. Kira-kira Pak untuk kedepannya kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan dari kursi Bu Meliawati tadi?
yang ingin saya kembangkan dari coaching tadi, mengembangkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Sehingga coaching tadi dapat lebih dapat mengeksplor dirinya untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari pertanyaan berbobot lah yang ingin Bapak kembangkan terus ya. Oke, mudah-mudahan nanti Pak di lain kesempatan saat kita dipertemukan, saya sebagai observer lagi dan Bapak mengcoach Bu Meliawati tadi dapat memunculkan itu ya Pak ya, pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Pak ya. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kan Iya. kita dapat menggali potensi mereka. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, Bu Melia juga terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.